Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat menduduki 3 besar klasemen SEA Games 2021 Vietnam. Dalam upacara pelepasan tim Indonesia Senin 9 Mei 2022 di Istana Negara, Jokowi mengingat sepak terjang Indonesia dalam beberapa helatan SEA Games terakhir. Indonesia berada di peringkat kelima SEA Games 2015 Singapura dan masih di peringkat yang sama saat SEA Games 2017 Malaysia digelar. Dan terakhir saat SEA Games 2019 Filipina, Indonesia naik peringkat menjadi posisi keempat. Kali ini Jokowi menargetkan Indonesia untuk minimal menduduki peringkat 3 besar. Ia optimis tim Indonesia kali ini akan memberikan prestasi terbaik mengingat seleksi yang dilakukan sudah dilalui dengan baik. Masih bersama kami pemirsa dan membahas mengenai bagaimana langkah Indonesia dalam helatan SEA Games 2021 Vietnam. Saya akan ke Bang Frits lagi. Bang Frits mungkin tadi sudah membaca pernyataan dari Pak Jokowi bahwa yang diberangkatkan saat ini di SEA Games 2021 sudah melalui seleksi yang baik. Apakah Bapak setuju dengan itu, Bang Frits? Maaf. Saya udah hampir 30-40 tahun di olahraga. Saya tahu setiap cabang olahraga melakukan seleksi yang terbaik. Itu pasti dilakukannya oleh mereka itu yang terbaik, proses yang terbaik gitu ya. Tapi sekali lagi ya, saya tidak setuju dengan Pak Chandra yang bilang bahwa sudah disiapkan organisasi olahraga yang untuk Olimpiade. Saya tidak melihat itu. Oke. Ya. Bang Frits pernah menjadi tim review ya, maaf saya potong. Bang Frits pernah menjadi tim review mengenai hal yang sama ini? Ya, saya pernah menjadi tim review. Ketika menterinya Adi Aksa Daud membuat tim monitoring itu untuk Asian Games, dan ketika itu kita memperkirakan medali emas 2. KONI menargetkan itu Asian Games di Doha, bilang 4, kita bilang 2. Persis yang didapat adalah 2 yang kita perhitungkan. Dan akibatnya Presiden SBY waktu itu meminta harus dilakukan review segera terhadap proses pembinaan olahraga. Itu sebabnya ketika itu saya sebagai anggota tim monitoring mengusulkan Satgas Platnas. Kenapa Satgas Platnas ini diperlukan? Ini adalah lembaga independen seperti Australian Institute of Sport yang kemudian berkonsentrasi untuk Platnas, sementara PB-nya itu nggak melaksanakan Platnas lagi, tetapi PB-nya itu konsentrasi pada pengembangan organisasi olahraga. Dengan catatan waktu itu Hambalang akan segera dibangun. Nah yang berubah kepada saat ini, ke arah saat ini? Yang saat ini SEA Games dibuat tim review buat apa? Ya, kalau Olimpiade atau Asian Games perlu. Yang buat saya menjadi tim review itu adalah mereview kapasitas organisasi, bukan mereview atletnya. Jadi mereview kapasitas organisasi, sudah menjadi organisasi unggulan nggak? Kalau kita ingin benchmark, itu organisasi yang ikut DBON itu 14, itu harus seperti PBSI minimal. Minimal standarnya ya? PBSI. Punya Platnas sendiri, punya fasilitas olahraga sendiri, punya fasilitas penginapan sendiri, minimal itu, ya. Jadi itu yang harus menjadi ukuran. Itu pun PBSI susah payah untuk memperoleh medali emas, susah payah untuk mempertahankan Thomas Cup atau merebut kembali Uber Cup. Tapi lihat hasil yang diperoleh. Pada Uber Cup sekarang PBSI sudah dan Thomas Cup sudah mengirimkan atlet-atlet mudanya, dan mereka berani melakukan itu. Jadi, dan muncul nama-nama potensial juga, begitu jadi ya. Maksud saya adalah kapan organisasi ke-13 organisasi lainnya seperti PBSI. Itu yang saya inginkan dari Kemenpora. Kapan dilakukan? Kapan bisa siap itu? Itu catatan Pak Bakti, berarti ya kita mengikuti jejak PBSI sebagai benchmark ya. Bukan medali emas di SEA Games. Kapan? Bisa. Ya, silakan Pak Bakti. Ya, saya ingin menyampaikan Mbak Fani bahwa regulasi terkait desain besar olahraga nasional ini ditetapkan melalui Perpres 86 tahun 2021. Artinya penetapannya saja baru 2021, Mbak. Kita ini baru memulai. Tentu kalau kita ini bukan kita tidak melakukan perbaikan terhadap organisasi, ini sudah kita lakukan untuk memulai perbaikan kapasitas organisasi. Ya, nah tentu ini merupakan sebuah proses. Begitu juga dalam penyiapan atlet. Kalau kita mau bicara tentang atlet DBON,
tentu kita harus mencetak sebuah pabrik atlet. Nah, ini sedang kita siapkan. Tahun ini kebijakan Pak Menteri sendiri dalam implementasi di BUMN, kita akan membuka sentra olahraga nasional di beberapa kota, beberapa daerah, di mana ini kita akan memulai dari atlet usia muda selevel SMP, ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana idealnya sebuah atlet, maka proses pembinaan atlet itu sendiri butuh waktu yang panjang. Sebagaimana saya kira Pak Prit paham betul, untuk mencetak hasil atlet itu butuh proses pembinaan paling tidak 10.000 jam atau 10 tahun, sehingga dia bisa berada di podium. Nah, ini yang sedang kita siapkan. Jadi tidak dengan adanya DBON ujug-ujug langsung jadi. Saya kira ini butuh sebuah proses. Butuh proses, tapi tetap optimis begitu ya Pak Bakti ya? Banyak hal yang harus kita benahi, yang harus kita persiapkan, baik dalam konteks organisasinya, bagaimana juga proses pembinaan atlet, kompetisinya, ini harus kita benahi. Jadi inilah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu setuju Pak Bakti? Saya kira seperti itu. Jadi tidak bisa melihat dalam secara parsial, semua harus kita benahi. Saya kira itu Mbak Fani. Baik, kita akan fokus lagi ke SEA Games Pak. Saya setuju dengan Pak Chandra yang menyatakan itu. Tapi harap diingat di Bappenas itu sudah 2 kali mencantumkan program jangka menengah jangka panjang itu tentang pengembangan kapasitas organisasi itu dari 7 prioritas jangka menengah. Bang Frits, mungkin kita bisa sedikit fokus ke pelaksanaan SEA Games 2021 sampaikan ini juga. agar kita tahu bahwa end of mind kita kan Olimpiade, ya. End of mind kita adalah Olimpiade. Dengan Olimpiade ini, kemudian organisasi yang seperti apa untuk Olimpiade itu aja. Baik. Itu kok yang saya inginkan untuk segera kita siapkan bergerak ke sana. Bukan kita ngomong seluruh Indonesia dan sebagai organisasi PB seperti apa yang bisa mencapai Olimpiade itu. Baik. Menjadi catatan ya, kalau misalnya kita belajar dari evaluasi atau saat nanti ketika SEA Games 2021 berakhir hasilnya seperti apa juga bisa menjadi pertimbangan untuk itu Bang Frits. Tapi kalau misalnya tadi Bang Frits bicara mengenai PBSI sebagai induk organisasi bulu tangkis, cabur yang juga diunggulkan dalam SEA Games 2021 kali ini, apakah ini juga katakanlah bisa menjadi salah satu poros utama kita mendulang emas menurut kacamata Bang Frits? Ya, bulu tangkis adalah salah satu andalan kita juga untuk mendulang emas. Dengan komposisi atletnya dengan juga. Komposisi atlet yang sekarang bahkan buat saya beberapa atlet itu di sana jauh lebih baik daripada yang dikirim misalnya untuk Uber Cup, untuk Thomas Cup ya tidak ya. Saya yakin persaingan akan tetap ketat di bulu tangkis karena permainan bulu tangkis juga udah melakukan transformasi yang besar. Ya, kita lihat kemarin atlet bulu tangkis kita itu bisa mengalahkan atlet yang peringkat 600 bisa mengalahkan peringkat 1 dunia. 300 Bilqis ya, Bilqis yang mengalahkan Akane Yamaguchi. 300 ya dia. Nah itu membuktikan bahwa permainan bulu tangkis itu semakin tinggi dan semakin banyak sekali teknik-teknik yang luar biasa dan persaingannya ketat sekali. Bisa tiba-tiba kalah dan menang yang tanpa terduga. Tapi saya yakin karena organisasi bulu tangkis itu sudah baik, proses audisi itu terus berjalan, saya yakin bulu tangkis akan menjadi idola Indonesia sampai puluhan tahun yang mendatang karena organisasinya sudah mature. Itu yang saya bilang. Ya, yang saya bilang bagaimana kita itu membuat organisasi PB itu seperti bulu tangkis, itu aja simple. Ya, kasih pelatnas, kasih dulu bulu tangkis muncul di Cipayung juga karena Abu Rizal, karena Yustian, karena pengusaha-pengusaha dan wakil presiden sebagai ketua umum. Padahal juga banyak atlet-atlet yang katakanlah kita tahu ada beberapa cabur yang konsisten gitu memberikan medali emas untuk Indonesia. Angkat besi, panjat tebing, kemudian juga surfing terakhir kali kita dengar. Ini bagaimana? Berarti ini bisa menjadi pasukan khususnya untuk Pak Bakti? Itu cabang-cabang memang yang untuk DBON memang harus dimasukkan ya. Dan itu sudah dimasukkan dan saya senang bahwa mereka berprestasi di sini. Sekali lagi yang fokus saya itu bukan sebetulnya Indonesia medali emas di SEA Games peringkat 3. Ya, untuk peringkat 3 buat saya Jokowi gagal. Ya, 8 tahun dia sebagai presiden dia gagal. Ya, kalau kita cuma dapat 3 besar seperti itu ya Pak. Untuk mengembalikan jadi peringkat 1.
itu gagal. 8 tahun dia di sini loh. Ngapain aja? Oke. Gitu loh, ya. Oke. Kita harus berani untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Baik, Ya. Bang Frits. Itu aja. Baik. Nah, Pak Bakti, menurut Pak Bakti, target 3 besar ini memang dianggap sebagai kurang berani atau seperti apa Pak Bakti? Atau logis gitu mengingat bahwa memang dalam SEA Games terakhir sebelum SEA Games 2021 ini kita hanya bisa mendekati atau kita bisa menempati peringkat keempat. Kita sudah lama sekali 1 dekade tidak menduduki kursi podium sebagai juara umum SEA Games, begitu Pak Bakti? Ya, makasih Mbak Fani. Saya ingin sampaikan bahwa penekanan saya pada desain besar organisasional, ya, sasaran utama kita adalah Olimpiade. Ya, SEA Games hanya menjadi sasaran antara. Dan kita juga sangat memahami apa yang terjadi di multi event di Asia Tenggara ini. Awalnya ini kan muncul untuk artinya bagaimana di Asia Tenggara ini ada multi event olahraga yang salah satunya untuk mengikat adanya persahabatan di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, dengan adanya paradigma baru terkait desain besar organisasional, kita sudah menetapkan bahwa sasaran utama kita Olimpiade. Sehingga yang memang menjadi fokus kita bagaimana kita memperkuat cabang-cabang sport olimpik ini. Sehingga kita bisa ada pilihan. Tentu ya, kalau di SEA Games bukan berarti cabang-cabang yang tidak masuk di BON tidak menjadi perhatian. Kita dari hasil kajian ya, di samping 13 cabang olahraga yang dipertandingkan untuk yang masuk di DBON, ya 1 itu panjat tebing tidak. Kita juga melihat cabang-cabang olahraga non DBON yang punya potensi untuk meraih medali. Namun demikian ya, kita tidak lagi melihat bahwa semua cabang olahraga yang ada di pertandingan SEA Games kita kirim. Tetap ya, tentu kita harus lebih ada prioritas begitu ya. Ada efisiensi Mbak, efisiensi. Agar di dalam pemanfaatan anggaran itu betul-betul untuk bisa mendorong prestasi para atlet-atlet kita. Dan juga ya untuk SEA Games ini sendiri kita lebih artinya ada proporsi 60% atlet junior, 40% atlet senior. Jadi bukan sama sekali kita tidak membuat sebuah pertimbangan atau kajian melihat di SEA Games ini. Saya kira kita sudah cukup artinya bijak dalam melihat bagaimana kita mengirimkan kontingen di SEA Games Vietnam ini. Hal lain juga harus kita pahami, SEA Games Vietnam ini kan SEA Games pasca artinya pandemi, merupakan multi event yang pertama setelah kita mengalami masa-masa di pandemi. Jadi ini tentu beberapa cabur yang memang yang non DBON ini mungkin dari sisi pengorganisasian apa yang sampai ke Pak Frit tadi ya, terutama dalam hal pembinaan atletnya juga tentu ini dari hasil kajian kita memang kalau kita kirimkan juga kan mungkin juga tidak menghasilkan prestasi-prestasi terbaik untuk memperoleh medali. Saya kira itu Mbak Fani. Baik. Terakhir mungkin Pak Bakti, apakah sudah ada bocoran kira-kira berapa jumlah bonus yang akan diberikan kepada atlet peraih medali emas dalam SEA Games ini? Saya penasaran aja. Ya, kalau untuk bonus biasanya kami Pak Menteri itu akan menyampaikan laporan pada Pak Presiden. Tentu ini kebijakan dari Bapak Presiden sendiri. Berapa bonus yang akan diberikan pada atlet ini. Tapi ini insya Allah pasti ada bonus di SEA Games Vietnam ini. Baik. Kita tunggu seperti apa informasinya. Terima kasih Pak Chandra dan juga Bang Frits Simanjuntak atas insight dalam Terima kasih Pak Chandra, selamat bekerja. Terima kasih. Iya, kita semua satu suara ya bahwa doa kita tidak hanya mencapai target 3 besar SEA Games kali ini, tapi Indonesia juga bisa kembali menduduki nomor 1 juara umum SEA Games Vietnam. Sebab aroma kemenangan itu memang harum sekali pemirsa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Chandra Bakti dan juga Bang Frits Simanjuntak yang telah bergabung bersama kami sore hari ini dalam MNC News Now.